Selamat hari Minggu semua saudara-saudari. Bulan ini kita masuki bulan yang baru dan kita akan belajar bersama-sama tentang the power, the wisdom, and understanding of God. Jadi ini topik yang sangat menarik yang akan membantu kita semua di sini untuk bisa bukan hanya mengerti tapi juga bisa mengalami kuasa, kebijaksanaan dan pengertian daripada Tuhan itu sendiri. Bulan lalu kita sudah belajar bahwa Yesus adalah pondasi daripada jemaat dan sangat penting untuk kita bisa berakar daripada Yesus sendiri. Saya berharap buku Saat Teduh yang kita baca dan pelajari setiap hari, yaitu buku In Christ yang dituliskan oleh saudara kita John Oakes, telah membantu kita dan saya berharap kita terus bertekun supaya kita semakin mengerti seberapa diberkatinya kita, seberapa bersyukurnya kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus. Saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Engkau dan kasih Engkau yang tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih untuk Yesus. Sekali lagi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang kekuatan dan juga kebijaksanaan daripada Engkau sendiri. Biarlah Tuhan Roh Kudus Engkau menuntun kami dan sertai hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita bulan ini diambil dari buku Yeremia 10. Dan saya akan bacakan di ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Mengapa Yeremia menuliskan ini? Karena Yeremia mau memberitahukan kepada bangsa Israel yang bebal bahwa Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, cuma ada satu. Karena bangsa ini, walaupun mereka sudah mengenal Tuhan, walaupun mereka sudah menyaksikan kuasa Tuhan, mujizat dari Tuhan. Bahkan mereka sudah lihat kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Nenek moyang mereka melewati Laut Merah. Nenek moyang mereka sendiri diselamatkan oleh Tuhan, dibebaskan mereka dari penjajahan 400 tahun di Mesir. Tapi begitu keluar saja, mereka sudah kembali menyembah patung lembu emas yang mereka buat sendiri. Patung yang tidak bisa berbicara, yang tidak hidup. Tapi bagi mereka, mereka lebih baik menyembah berhala ini, yang bodoh ini, yang mati ini, karena mereka bisa lihat dan mereka lihat inilah yang bisa memenuhi kebutuhan daging mereka. Yang membuat mereka bisa melihat, wah ini yang bisa saya puja. Ini adalah masalah yang terjadi dengan bangsa itu. Bahkan di ayat 5, di pasal yang sama, dikatakan, berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Bayangkan orang-orang di kebun mentimun itu kan gak hidup. Tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Gak bisa buat apa-apa itu. Jadi mengapa kamu sembah dan kamu puja berhala itu? Mengapa? A.W. Tozer katakan tentang berhala. Dia bilang, the essence of idolatry is the entertainment of thoughts about God that are unworthy of Him. Jadi esensi daripada berhala adalah karena manusia ingin bisa entertain pikiran mereka. Dan mereka mulai menciptakan suatu ide tentang Tuhan yang sama sekali bukan Tuhan dan gak ada nilainya sama sekali. Itu adalah berhala. Kalau kita pikir, kita lihat itu adalah satu kebodohan. Powerless. Tapi mengapa manusia tetap lakukan itu?
Alasannya adalah, kalau kita lihat di Yeremia 1 pasal sebelumnya, Yeremia 9 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya? Kenapa orang yang kuat bermegah atas itu? Kenapa orang yang kaya bermegah atas itu? Ini adalah 3 hal yang dunia hari ini paling banyak bergantung, yang paling banyak juga bermegah. Kebijaksanaan, kepintaran, kekuatan, kekayaan. Tapi Tuhan bilang, 3-tiganya tidak bisa membuat orang mengenal dan memahami aku, kata Tuhan. Siapa di sini orang bijaksana yang kamu kenal pakai kebijaksanaan dunia, kekuatan dia, kekayaan dia, bisa mengenal Tuhan? Yang enggak mereka bisa lihat. Enggak ada. Itulah yang Tuhan mau kita tahu. Kalau kita mau bisa belajar tentang kuasa, kebijaksanaan, pengertian dan akal budi Tuhan, tidak bisa kita approach dengan cara daging kita, dengan cara dunia. Kita akan sia-sia. Nggak akan bisa. Nah, inilah yang akan menjadi judul khotbah saya hari ini. I am not ashamed of the gospel. Aku tidak akan malu akan Injil Kristus. Mengapa Injil Kristus sangat-sangat penting? Kita bulan lalu sudah belajar dari buku 1 Korintus tentang fondasi kita harus dalam Kristus. Saya mau bicara sedikit lagi tentang hal yang sama dari buku 1 Korintus juga. Yaitu tentang Injil Kristus. Mengapa ini sangat penting? Kenapa kamu dan saya tidak boleh malu akan Injil? Saya mau kita sama-sama bisa lihat di 1 Korintus 15. Inilah di akhir buku 1 Korintus, Paulus berbicara kepada jemaat, kepada orang yang sudah mengaku diri mereka Kristen dan murid Yesus. Dan Paulus mau katakan bahwa Injil ini bukan hanya untuk orang yang gak percaya. Karena hari ini banyak orang punya pengertian kalau saya beritakan Injil hanya kepada orang yang gak percaya, supaya akhirnya dia bisa percaya dan diselamatkan. Tapi Paulus mau katakan di sini, tidak, kepada kamu yang bahkan sudah jadi Kristen sekian tahun pun, tetap Injil itu harus saya beritakan. Jadi Injil bukan cuma diberitakan one time, titik, selesai. Enggak, Injil harus terus-menerus sampai Tuhan panggil kita. Dan mengapa hari ini sangat penting untuk kita, bahkan orang-orang yang sudah percaya untuk bisa mengerti betapa pentingnya untuk kita tidak malu akan Injil itu. Di ayat 1. Katakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Jadi ini yang sudah diberitakan, sudah mereka terima. Jadi mereka sudah terima sebelumnya Injil itu. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Ingat, kamu diselamatkan oleh Injil itu. Bukan karena kepintaran kamu dan bukan karena kamu bisa nyelamatin diri kamu sendiri. Tidak. Kamu diselamatkan oleh Injil itu. Asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Banyak orang cuma lihat Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Betul. Tapi dia katakan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia mati karena dosa kamu dan saya. Sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini adalah Injil. Nah, saya mau kita di sini jangan salah mengerti atau salah punya ide ya bahwa Injil itu berarti adalah ya udah 4 kata
5 kata kepada orang bahwa Yesus sudah mati, dikubur, dan bangkit, dan itu menyelamatkan kamu. Kamu percaya atau tidak? Kalau percaya, terimalah Yesus dalam hatimu, maka kamu akan selamat. Saya nggak bicara tentang itu, karena itu bukan arti Injil sesungguhnya. Atau itu soal masalah traktat yang dibagikan. 4 halaman, 5 halaman yang jelaskan Yesus, kita pendosa, kemudian ada jurang pemisah, kemudian Yesus ada di sana, kemudian Dia mati bagi kita, dikubur, bangkit pada hari ketiga. Itu benar, tapi belum tentu itu adalah Injil yang diberitakan. Kenapa saya katakan ini? Karena hari ini begitu banyak orang yang cuma tahu itu, mungkin dikenalkan selama berapa menit, sesudah itu bilang kamu terima Yesus dan sudah langsung selamat. Saya percaya bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia dan betul-betul karena kita beriman kepada Tuhan. Tetapi hari ini begitu banyak orang yang simplified, downgrade Injil itu sendiri. Sehingga sampai lama-lama Injil itu jadi sampingan. Yang terutama adalah yang lain, kesembuhan. Entertainment-nya. Gedung dan tempat yang ramenya. Hal-hal itu yang menjadi esensi, tapi bukan lagi Injil. Sedangkan Paulus katanya yang menjadi esensi, the first importance yang sangat penting adalah Injil. Dan kemana-mana kita bisa lihat, Paulus dan murid-murid Yesus senantiasa memberitakan Injil. Saya mau tanya, apakah Anda percaya bahwa Injil itulah yang menyelamatkan Anda? Kalau Anda percaya, apakah Anda merasa bersyukur dan Anda sendiri merasa bangga dan Anda sendiri yang akan beritakan itu tanpa diminta beritakan, itu yang akan beritakan. Kenapa hari ini yang diberitakan lebih banyak adalah hal lain, bukan Injil. Hari ini orang lebih beritakan, wah merit gue berubah, sedangkan kita tahu merit kita tidak nyelamatin kita. Wah parenting gue udah lebih bagus, saya semangat dan bersyukur kalau parenting Anda dan anak-anak Anda, keluarga Anda menjadi keluarga yang harmonis. Amin. Tapi parenting Anda tidak menyelamatkan Anda. Oh, ini kita punya komunitas yang bagus, ini komunitas yang sangat akrab. Amin. Tapi komunitas itu tidak menyelamatkan Anda. Yang menyelamatkan hanyalah Injil Kristus. Dan kalau memang Anda percaya itu adalah yang menyelamatkan Anda, apakah itu yang Anda passionately beritakan? Betul nggak? Sebagai murid Tuhan, apakah itu yang menjadi hidup kita sehari-hari? Kalaupun ada di antara kita yang tidak memberitakan Injil, mungkin kita sendiri tidak tahu Injil itu sendiri apa. Bagi Anda, Injil itu apa? Gospel itu apa? Orang pikir Injil itu kan 4 buku Injil ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan itu. Saya mau jelaskan karena Injil ini sangat penting. Kalau ini yang menyelamatkan, bukankah harusnya kita harus tahu tentang itu? Dan kalau kita percaya cuma itu yang bisa nyelamatin, bukankah kita sendiri mau bisa tahu bagaimana bisa membantu orang untuk diselamatkan? Bukankah berarti kita harus tahu bagaimana memberitakan Injil itu? Tapi untuk memberitakan berarti kita harus tahu Injil itu sendiri apa. Jangan-jangan yang kita beritakan adalah yang kita pikir relevan, yang lebih bisa atraktif bagi orang lain. Akhirnya kita masukin yang lain lebih banyak daripada Injil itu sendiri. Saya masih ingat sewaktu saya masih young Christian, saya tanya, ini yang kita bantu orang itu apa? Orang sebut guard the gospel. Guard the gospel itu berarti Injil itu sendiri harus di-guard, dijaga. Saya bilang, mengapa? Iya, karena orang harus bisa mengerti bagaimana manusia itu begitu jauh dari Tuhan, berdosa, dan Tuhan yang kudus gak bisa hidup sama-sama. Makanya kita belajar tentang dosa. Kita belajar tentang kekudusan Tuhan dan siapa Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu. Setelah itu, Tuhan sendiri mau berdamai dengan kita. Dengan cara apa? Dia sendiri harus mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib
untuk kita. Supaya apa? Supaya di kayu saliblah itu semua hukuman yang harusnya jatuh kepada saya dan kamu, semuanya dilimpahkan kepada Yesus. Sedangkan dia sendiri adalah orang yang sempurna dan tidak berdosa. Tapi semua dilimpahkan kepada dia. Dan karena darahnya, maka kamu dan saya bisa ditebus. Dan bukan hanya itu, kita di sini bisa beroleh hidup yang baru. Karena Yesus bangkit mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Sehingga kamu dan saya hari ini bukan hanya penalty of sin. Bukan hanya dosa, hukuman atas dosa. Dibereskan oleh Tuhan. Sehingga kamu dan saya bisa dibenarkan. Tapi nggak berhenti sampai sana. Kamu dan saya bisa dalam hidup kita sehari-hari sekarang bisa menang atas the power of sin atau kuasa dosa. Dosa yang kita dulu lakukan, kita sekarang bisa tidak lakukan lagi. Bahkan kita lakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Kita mulai mengasihi orang, kita membantu orang, kita bisa sabar dengan orang, kita membangun orang. Dan makin lama kita makin dikuduskan, supaya makin lama kita makin seperti Kristus. Makanya Injil itu bukan cuma apa yang Yesus sudah lakukan bagi kamu dan saya, tapi juga tentang apa yang Yesus sedang lakukan juga hari ini pada kamu dan saya juga. Dan bukan hanya itu, Injil luar biasa. Makanya sampai kapanpun kita nggak akan pernah habis belajar tentang Injil. Karena begitu glorious, begitu beautiful, begitu luar biasa Injil itu. Karena di masa depan nanti, kita hanya bisa mengerti Injil lebih lagi. Di mana Injil itu sendiri yang mengatakan bahwa kita sendiri akan hidup kekal bersama dengan Yesus. Dan tidak ada lagi the presence of sin. Tidak ada lagi dosa sama sekali waktu kita bertemu muka demi muka dengan Yesus satu hari. Dan itu adalah Injil juga. Jadi ini begitu kaya, begitu luar biasa. Dan inilah yang membuat Paulus rela di penjara. Membuat Paulus kemana-mana dia beritakan, ini yang dia beritakan. Kenapa? Karena Injil lah yang menyelamatkan dia. Dan Injil itu adalah hal yang sangat penting. Saya ada dua hal yang saya mau bicarakan. Yang pertama adalah the gospel is God's wisdom. Injil adalah kebijaksanaan dari Tuhan sendiri. Di 1 Korintus 1 ayat 18, Paulus katakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kalau kamu beritakan salib, orang akan bilang, lu goblok amat. Ngapain lu bicarakan itu? Bicara dong yang canggih-canggih dikit, yang membuat orang bisa tertarik. Tapi dia bilang nggak bisa. Memang bagi orang itu nggak menarik. Bagi orang itu satu kebodohan. Tapi saya akan beritakan, karena memang Injil inilah yang menyelamatkan saya. Di ayat 20, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah membantah dari dunia ini? Dia mulai pakai 3 kategori orang yang paling berhikmat. Paling pintar, orang yang belajar seperti ahli Taurat sampai PhD atau apa. Orang yang pokoknya menganalisa, mengkritik, membantah kalau bisa, mempertanyakan. Dia bilang, mana orang-orang ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ada 2 hal yang manusia yang pintar, yang anggap dirinya penuh hikmat, yang sibuk analisa, mau coba mengerti. 2 hal yang mereka nggak bisa lakukan. Yaitu mereka tidak bisa mengenal Allah dengan semua kemampuan mereka. Dan juga mereka tidak bisa menyelamatin diri mereka sendiri. Makanya Tuhan katakan, the wisdom of the world cannot make you know God and cannot save you. Oh ya, the wisdom of the world bisa membuat kita ngerti matematika, bisa buat konstruksi lebih bagus, bisa bikin pesawat terbang. Yes. Dan praise to God karena dia kasih kita kepintaran untuk itu. Tapi untuk bisa kenal Tuhan dan untuk bisa selamat, tidak bisa. Saya nggak pernah lihat ada orang pintar berhikmat yang pakai hikmat dan kepintaran dia bisa kenal Tuhan. Dan bisa diselamatkan. Di ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat.
Orang Yahudi itu mau lihat dulu baru bisa percaya. Orang Yunani bilang, gua harus make sense dulu dong, harus masuk logik gua dulu dong, baru gua bisa percaya. Tapi Paulus bilang, enggak. Kalau kamu mau kenal Tuhan dan mau diselamatkan, bukan itu dulu. Yang harus kamu katakan adalah, saya percaya. Saya ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Walaupun saya belum lihat, walaupun saya belum ngerti, belum make sense. Tapi saya mau percaya. Karena sesudah saya percaya, barulah saya bisa lihat. Dan barulah saya bisa mengerti dan mengenal Tuhan itu. Dan saya bisa diselamatkan. Jadi ini sama sekali bertolak belakang kebalikan daripada hikmat manusia. Dia 23 dikatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Mengapa Paulus memberitakan Kristus yang disalibkan? Yang dia udah tahu, bagi orang Yahudi ini batu sandungan. Bagi orang Yunani ini kebodohan. Sama juga dengan hari ini. Mengapa kamu dan saya harus memberitakan Injil Kristus? Kenapa kita harus beritakan Kristus disalibkan? Walaupun dianggap ini bodoh. Ini gila. Nggak gitu menarik, nggak atraktif. Mengapa? Karena Kristus itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. The Christ and the gospel of Christ is the power and the wisdom of God. Makanya kita tidak perlu malu akan itu. Saya ingat waktu saya memurikan orang, saya mengajarkan orang tentang salib dan pertobatan. Ada seseorang yang sedang belajar Alkitab, dia bilang begini, Pak Pendeta, ini kalau Anda ajarkan ini, berapa orang yang akan ikut Kristus begitu? Karena kalau mau buat pengikut banyak, gampang aja, ajarkan yang gampang aja. Bilang, maukah Anda ke surga? Apakah Anda percaya pada Yesus? Masalah bukti dia tobat, nggak ada masalah. Yang penting, bilang aja dia udah ke surga, bilang aja dia akan diberkati, bilang aja akan dia disembuhkan, bilang aja akan mujizat terjadi, bilang aja dia akan menjadi kaya. Tapi kalau Anda beritakan bahwa karena dosa saya, kemudian Yesus mati karena dosa saya, mengambil tempat saya, dan dia sendiri disalib. Saya baru pertama kali belajar tentang salib Kristus dan saya baru mengerti begitu dalamnya ya. Saya bilang ya, itulah sebabnya kita belajar tentang salib Kristus. Itulah sebabnya kita belajar tentang dosa. Itulah sebabnya kenapa kita belajar kita harus bertobat. Dan kita harus mati. Dan bagaimana Yesus harus hidup. Dan begitu Yesus hidup dan Yesus yang sudah menjadi hidup kita, bukan diri kita lagi. Kita kemudian bisa mempunyai hidup yang baru. Hidup kita berubah. Itulah kebijaksanaan Tuhan. Dan kuasa Tuhan. Kamu bisa lihat berapa banyak orang yang terus ke gereja beragama tapi hidup nggak berubah. Tapi mengapa ada orang yang sangat parah hidupnya tapi begitu mengenal Injil Kristus kok bisa berubah? Karena ini bukan soal psikologi. Ini bukan soal masalah kita bisa membuat orang atraktif. Kamu bisa lihat banyak orang bisa ikut yang hari ini digembar-gemborkan oleh orang. Tapi bukan Injil Kristus dan banyak orang mau ikut karena itu gampang. Tanpa harus mengerti dan harus mengikuti salib Kristus. Tapi itulah yang diberitakan Paulus. Jadi nggak apa-apa. Orang bilang gimana sih Harlem kok kamu bisa percaya walaupun kamu belum lihat dan nggak make sense. Bagi saya percaya lebih dulu dan akhirnya itu saya bisa lihat dengan jelas dan itu sangat make sense. Saya bisa ngalamin kok perubahan dalam hidup. Saya bisa lihat itu perubahan hidup dalam hidup orang kok. Dan itulah yang luar biasa. Bahwa hari ini bukan hanya orang-orang yang intelektual, yang berhikmat, yang baru bisa kenal Tuhan. Enggak, justru sebaliknya. Bukan itu.
Orang yang bahkan tidak intelektual, yang tidak pendidikan tinggi, yang tidak berhikmat pun bisa kenal Tuhan. Itu adalah hikmat Tuhan yang luar biasa. Paulus waktu di kota Athena, di kisah 17. Luar biasa. Bayangkan Anda di Areopagus ya. Nanti silakan bisa baca sendiri di kisah 17 di ayat 22. Bagaimana waktu dia ketemu dengan orang Athena yang penuh dengan Tuhan mereka. Dan dia berani katakan yang Anda selama ini coba kenal lagi dari Tuhan-Tuhan Anda itu bukan Tuhan yang benar. Bayangkan seseorang yang kecil di tengah orang-orang yang suka berhikmat, yang anggap dirinya pintar, dia berani bicara. Dan mestinya Paulus kan bisa bicara tentang hal-hal yang lebih canggih, yang membuat dia lebih bisa diterima oleh orang itu. Tapi sebaliknya justru yang dia bicarakan adalah Injil Kristus. Dia bicara tentang kematian Yesus. Dia bicara tentang penguburan dan kebangkitan Yesus. Jadi ibaratnya seperti dia ada di sana, dan kemudian orang tanya, lu mau ngomong apa? Dia bilang, gue mau bilang bahwa Tuhan-Tuhan yang kamu percaya itu gak benar. Tuhan yang hidup ini yang menciptakan kamu. Oke, orang itu bilang gue bisa terima, tapi bukan hanya ciptakan kamu, dia yang membuat kamu hidup. Jadi bukannya Tuhan yang mati. Oke, jadi poin kamu apa, Paulus? Poin saya adalah, jadi saya ini pendosa, sama seperti kita semua di sini pendosa, dan kita harusnya sudah terima murka Tuhan, dan kita harusnya sudah terima penghukuman Tuhan. Tapi ada orang yang lahir 2000 tahun yang lalu, orang Yahudi, namanya Yesus. Terus orang Yahudi, kenapa bukan orang lain, orang Romawi atau Yunani? Nah, ini orang Yahudi. Terus di mana dia? Ya, jadi dia Tuhan, tapi dia jadi manusia. Dan dia hidup di Palestina. Saat itu disebut tanah Palestina. Atau Israel itu sendiri. Oke, orang bilang, loh kenapa dia nggak di Roma saja? Roma kan canggih, itu kan pusat kekuasaan semua. Kalau Tuhan mau turun harusnya di Roma dong. Kenapa di Palestina? Ya, bukan hanya itu, dia itu di Nazaret. Nah, Nazaret makin gak make sense bagi orang. Dan bukannya itu, dia lahir dari seorang perawan. Nah, ini membuat orang makin, ini geblek ini. Gak make sense ini. Dan bukannya itu, dia hidupnya sempurna, tidak berdosa. Dan karena itu dia mati di kayu salib. Nah, bagi orang kalau dengar kayu salib langsung pikir, orang Romawi tidak mau bahkan menyalibkan orang Romawi walaupun apapun salahnya. Itu adalah terkutuk rasanya. Nah, ini yang katanya orang sempurna, yang katanya Tuhan, mati di kayu salib, bahkan menggantikan penjahat kaliber kakap. Itu udah gak make sense. Dan bilang orang itu mati untuk nebus saya. Dan ini yang dia bilang ini adalah Tuhan dan penyelamatnya. Makin gak make sense. Tapi Paulus terus beritakan, dan orang ini dikubur dan dia bangkit pada hari ketiga. Dan itulah kuasanya sehingga saya, orang yang dulu benci dia, saya pun akhir hari ini bisa, hidup saya berubah total. Saya akhirnya bisa meninggalkan dosa saya. Saya kemudian jadi bisa mengasihi orang. Saya kemudian jadi bisa namanya mempunyai compassion terhadap orang. Saya akhirnya bisa melakukan hal-hal yang saya sendiri gak kepikiran. Ini yang berani dia beritakan. Karena dia tahu, itulah hikmat daripada Injil itu sendiri. Hari ini apakah Anda berani untuk memberitakan Injil yang sejati? Atau hari ini kita lebih banyak bicarakan hal yang lain lebih daripada Injil itu sendiri? Bisakah Anda percaya bahwa the gospel is the wisdom of God? Yang kedua adalah the gospel is God's power. Di ayat 25b dia bilang, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Kenapa dia bilang gitu? Karena dia bilang, ini yang lemahnya Allah ya. Lu anggap lu kuat, tapi lu gak bisa nyelamatin diri lu sendiri. Kalau lu gak bisa nyelamatin diri lu sendiri, lu gak bisa nyelamatin orang lain. Kalau orang gak bisa nyelamatin diri sendiri, berarti orang perlu orang lain nyelamatin. Dan dia bilang, lu anggap Tuhan itu lemah, gak berkuasa. Ini kan lemah dia, mati di kayu salib. Apaan ini Tuhan apa? Tapi justru yang paling lemah dari Tuhan, itulah yang nyelamatin. That is the power.
of the gospel. Ayat 26, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Wow. Tuhan sengaja pilih orang-orang yang gak terpandang di dunia. Ya dia bilang, tolong ingat jemaat Korintus dulu, jangan anggap lu udah hebat sekarang. Lihat, lu siapa dulu sebelumnya. Tuhan selamatin kamu karena kamu gak bisa sanggup selamatin diri kamu sendiri. Dan Tuhan ubah diri kamu, membuat kamu sekarang jadi seperti ini. Itu adalah kuasa Tuhan. Kalau hari ini orang sudah hebat ikut Tuhan, di mana? Di mana the glory of God? Tapi bagaimana Tuhan bisa pilih orang seperti nelayan yang gak dipandang, orang-orang yang miskin, yang tidak dipandang dunia, yang tidak berhikmat, dan Tuhan ubahkan untuk bahkan dipakai nyelamatin orang-orang yang anggap dirinya kuat. Bukankah itu kuasa Tuhan? Bukankah itu kemuliaan bagi Tuhan? Ayat 30 dia bilang, tetapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis. Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Hari ini berani nggak kita bermegah dalam Tuhan? Hari ini berani nggak kita bermegah akan Injil Tuhan? Karena Injil Tuhan itulah kuasa. Bukan lihat kepintaran orang, kehebatan orang. Enggak. Injil Tuhanlah itu kuasa yang luar biasa. Itulah yang bisa menyelamatkan kamu. Siapa di sini yang begitu hebat sampai bisa nyelamatin kamu dan saya? Enggak ada. Tapi salib Kristus, kematian dia, penguburan kebangkitan dia, itulah yang menyelamatkan kamu dan saya. Kamu mau jadi benar? Kamu mau jadi kudus? Kamu mau ditebus? Ayat ini katakan, cuman Injil yang bisa lakukan. Di mana kita yang pendosa dibenarkan. Dan Yesus sudah lakukan itu bagi kamu dan saya. Dan bukan hanya itu. Injil, kabar baik itu juga sekarang pun Yesus masih terus bekerja untuk menguduskan kamu dan saya. Itu namanya sanctification. Jadi Injil itu bukan cuma masa lalu, bukan cuma satu kali untuk orang yang gak percaya, untuk jadi percaya, enggak. Tapi juga untuk kita di sini yang sudah percaya, yang sudah jadi murid Yesus. Untuk senantiasa makin terus dikuduskan. Kamu mau bisa makin kudus, mau makin seperti Yesus, kamu harus mengerti Injil dan appreciate Injil dan beritakan Injil itu. Kamu mau pernikahan kamu, mau keluarga kamu, anak-anak kamu, mau orang tua kamu, mau menjadi bagus. Tidak ada cara lain. Kuasanya ada di Injil. Karena semakin kamu kudus, cara pikir kamu berbeda, tutur kata kamu berbeda, kasih kamu berbeda, sikap kamu berbeda. Dan itu akan makin banyak mengubahkan itu. Kamu percaya itu? Dan bukan hanya itu, Injil adalah suatu hal yang di masa depan juga. Di mana satu hari kamu dan saya akan ditebus, bahasa Inggrisnya redeem, di mana kita hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya dan tidak ada dosa lagi. Untuk membayangkannya saja, itu sudah luar biasa. Kamu dan saya belum pernah lihat, belum ngalamin itu. Makanya Injil Kristus begitu luar biasa. Saya sudah jadi murid selama 29 tahun. Dan sampai hari ini, Injil Kristus masih membuat saya terkagum-kagum. Begitu dalam, begitu indah, begitu luar biasanya. Nah, saya mengajak kita semua di sini, mari terus kita semangat. Karena kita lihat Injil adalah hikmat Tuhan. Dan Injil sendiri adalah kekuatan dari Tuhan. Dan karena itu, kita harus berani beritakan Injil. Dengan jelas. Bukan mengecilkan, bukan downgrade Injil itu. Tapi kita tahu Injil itulah yang menyelamatkan saya dan kamu. Dan karena itu kita tidak pernah akan malu akan Injil Kristus yang luar biasa itu. Saya berharap bulan ini kita semakin bisa mengalami kuasa, kekuatan, dan hikmat
yang dari Tuhan sendiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk semua kasih pengorbanan Engkau di kayu salib. Biarkanlah Tuhan kami di sini bisa memberitakannya dengan jelas. Biarkan kami Tuhan ketika kami memuridkan orang, kami memberitakan Injil Kristus, bukan hal-hal yang lain. Karena itu adalah kuasa yang membuat kami bisa mengenal Engkau lebih dalam. Dan juga membuat kami bisa diselamatkan dan dipakai oleh Engkau untuk menyelamatkan orang-orang. Terima kasih Tuhan, dan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.